Hadirin hadirat rahimakumullah, ketika matahari sudah terbit yang dimaksud di sini adalah bukan terbitnya seluruh bulatan matahari, bukan terbitnya seluruh lingkaran matahari, tetapi meskipun sedikit saja dari lingkaran matahari itu yang sudah terlihat, maka waktu subuh berarti sudah habis. Nah, di sini berbeda dengan apa? Berbeda dengan waktu maghrib. Kalau waktu maghrib itu apa? Datangnya ketika matahari, lingkaran matahari seluruhnya sudah tenggelam. Itu berarti masuk waktu maghrib. Kalau masih terlihat sedikit mataharinya, maka itu belum maghrib. Itu dalam waktu maghrib. Tapi dalam waktu subuh terlihat sedikit saja, masih muntup terlihat mataharinya sedikit, maka itu sudah habis waktu subuh. Tidak harus menunggu matahari berada di ufuk seluruhnya. Nah, masih terlihat sedikit saja dari bagian lingkaran matahari itu, maka berarti sudah habis waktu subuh, terbit matahari. Itu perbedaannya antara maghrib sama subuh. Jadi maghrib tenggelamnya matahari seluruhnya, seluruh lingkaran matahari. Kalau waktu subuh habisnya munculnya matahari meskipun hanya sebagian kecil. Meskipun hanya sebagian kecil dari bulatan matahari itu yang terlihat, maka itu sudah habis waktu subuh. Dianggap matahari sudah terbit. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini maksudnya apa? Ketika seseorang berada di tanah yang datar, tanah yang datar. Misalnya kita di pantai atau tanah yang datar, maka kita akan bisa langsung menyaksikan tenggelamnya matahari atau terbitnya matahari. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syabahaidina Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila muallif hadzal kitab Al-Qadhi Abi Syuja' wa muassisi Jam'iyyat Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
baca. Kitabus Salati. As-salatul mafrudatu khamsun. Az-zuhru wa awwalu waqtiha zawalu syamsi wa akhiruhu idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilli zawali. Al-asru wa awwalu waqtiha az-ziyadatu ala dhillil mithli wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dhillil mithlain wa fil jawazi ila ghurubi syamsi. Wal maghribu wa waqtuha wahidun wa huwa ghurubu syamsi wa bi miqdari ma yu'adhdhinu wa yatawadda'u wa yasturul awrata wa yuqimu sholata wa yusalli 5 raka'atin. Wal isha'u wa awwalu waqtiha idza ghaba syafaqul ahmaru wa akhiruhu fil ikhtiyari ila thuluthil laili wa fil jawazi ila tulu'il fajri tsani. Wasubhu wa awwalu waqtiha tulu'ul fajri tsani wa akhiruhu fil ikhtiyari ila al-isfari wa fil jawazi ila tulu'i syamsi. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini dengan rahmat Allah kita semuanya bisa kembali bersama dalam pengajian kitab Matnul Ghayah wa Taqrib atau yang lebih dikenal dengan Matan Abi Syuja'. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya dan seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Dan pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang waktu-waktu salat, yaitu salat isya dan salat subuh. Kita baca wal isya'u. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wal isya'u wa awwalu waqtiha idza khaba syafaqul ahmar wa awwal waqtiha lan utawi awal waktune isya iku idza khaba tatkalane wis ilang apa asyafaqu meka al ahmaru kang abang wa akhiruhu lan utawi akhire waktu isya fil ikhtiyari ing dalem ikhtiar waktu ikhtiar iku ila thulutsil laili tumeka maring sepertelone wengi wa fil jawazi lan ing dalem waktu jawaz ila tulu'i al fajri tsani tumeka maring mletake utawa metune fajar kang kaping pindho. Wasubhu lan utawi subuh, wasubhu lan subuh wa awwalu waqtiha lan utawi waktune subuh iku tulu'ul fajri metune fajar asane kang kaping pindho. Wa akhiruhu lan utawi akhire waktu subuh fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiar iku ilal isfari maring isfar. Wa fil jawazi lan iku ing dalam waktu jawaz ila tulu'i syamsi tumeka maring mledake srengenge metune srengenge. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu isya, muallif rahimahullah mengatakan awal waktunya adalah ketika mega merah telah hilang.
Kemarin sudah kita jelaskan, yaitu tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam mazhab Syafi'i tentang akhir dari habisnya waktu maghrib. Bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i itu memiliki dua pendapat, yaitu antara al-qaulul qadim dan al-qaulul jadid. Al-qaulul qadim itu mengatakan bahwa waktu maghrib itu habis ketika mega merah hilang, asyafaqul ahmar itu telah hilang, berarti habis waktu maghrib, masuk waktu isya. Sementara dalam al-qaulul jadid itu dikemukakan bahwa waktu maghrib itu habis, yaitu ketika kira-kira perkiraannya adalah ketika seseorang itu azan, kemudian wudhu, ketika ada azan kemudian selesai wudhu, setelah wudhu kemudian menutup aurat, kemudian melaksanakan sholat maghrib ditambah sholat sunnah 5 rakaat, maka ketika itu waktu isya telah habis, waktu maghrib telah habis. Dan ini berarti apa? Lebih pendek daripada pendapat yang mengatakan sampai hilangnya mega merah. Nah, tetapi para ulama banyak yang menyatakan mu'tamad terhadap qaul qadim dari Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa waktu maghrib itu sampai hilangnya mega merah. Ini pendapat yang mu'tamad, pendapat dari Imam Syafi'i yang mu'tamad menurut para ulama dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena ini yang sesuai dengan hadis. Kemarin kita sebut Rasulullah bersabda, yang ini rawahu Muslim, dikatakan waktul maghribi ma lam yaghibis syafaq. Waktu maghrib itu selama mega merah itu belum hilang, itu masih waktu maghrib. Berarti ketika mega merah itu sudah hilang, maka waktu maghrib telah habis. Nah, hadirin rahimakumullah, ini kaitannya dengan waktu isya, ya, kaitannya dengan waktu isya. Ketika mu'allif dalam kitab ini Al-Qadhi Abu Syuja itu menggunakan pendapat yang mengikuti al-qaulul jadid, yaitu waktu isya itu habis dengan berlalunya waktu, digunakan untuk azan, kemudian wudhu, kemudian menutup aurat, sholat maghrib, kemudian sholat 5 rakaat, maka habis menggunakan waktu itu. Tetapi ketika isya, mu'allif mengatakan apa? Beliau mengatakan wal isya wa awwalu waqtiha idza ghaba asyafaqul ahmar. Maka di sini apa? Di sini berarti ada jangka. Tidak langsung begitu habis waktu maghrib langsung masuk waktu isya kalau mengikuti pendapat yang ini. Bisa dipahami? Jadi karena belum tentu ketika selesai melaksanakan rangkaian tadi itu syafaqul ahmar sudah habis, sudah hilang. Bisa jadi masih ada. Berarti kalau masih ada itu sudah habis waktu maghrib, tetapi belum masuk waktu isya. Ini kalau mengikuti pendapat itu. Tetapi kalau mengikuti pendapat yang umum, yang ini dianggap mu'tamad tadi, yaitu waktu maghrib sampai habisnya atau hilangnya asyafaqul ahmar, yaitu hilangnya mega merah, berarti begitu habis waktu maghrib masuk waktu isya. Dan inilah yang mu'tamad, yang dipakai oleh oleh kebanyakan dari para ulama dalam mazhab Syafi'i. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi bisa
dipahami ya. Jadi antara dua pendapat itu, antara al-qaulul qadim dan al-qaulul jadid, dalam hal ini kita pun mengikuti al-qaulul qadim, tidak mengikuti al-qaulul jadid. Yang dikemukakan oleh Al-Qadhi Abu Syuja itu al-qaulul jadid dalam masalah ini. Nah, tetapi para ulama menganggap mu'tamad yang al-qaulul qadim. Kalau kita mengikuti pendapat yang disebutkan atau al-qaulul jadid yang disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja, maka ada jarak antara habisnya waktu maghrib dan masuknya waktu isya. Habis waktu maghrib belum isya, masih nunggu lagi. Ketika syafaqul ahmar hilang berarti masuk waktu isya. Ini kalau mengikuti yang pendapat al-qaulul jadid yang disebutkan oleh siapa? Al-Qadhi Abu Syuja dalam kitab ini. Tetapi kalau kita mengikuti pendapat yang mu'tamad berdasarkan hadis, dan ini yang dianggap mu'tamad oleh para ulama mazhab Syafi'i, dan ini juga pendapat Imam Syafi'i, tetapi pendapat yang al-qaulul qadim, maka habisnya waktu maghrib sampai hilangnya mega merah, maka berarti nggak ada jeda antara maghrib sama isya. Nah, begitu habis waktu maghrib maka berarti masuk waktu isya. Nah, ini yang kita ingin sampaikan karena terkait dengan kemarin yang sudah kita jelaskan tentang habisnya waktu maghrib. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Nah, untuk waktu isya ini waktunya terbagi menjadi beberapa bagian. Ada waktu fadilah, waktu yang utama untuk dilaksanakan sholat isya, yaitu apa? Di awal waktunya. Jadi begitu mega merah sudah habis, langsung melaksanakan sholat, itu adalah waktu apa? Waktu fadilah. Yang lebih utama kalau kita melaksanakan sholat hendaknya di awal waktunya itu, karena itu adalah waktu yang utama untuk mengerjakan sholat isya. Kemudian yang kedua adalah waktu ikhtiar. Nah, waktu ikhtiar itu sampai sepertiga malam. Nah, jadi kalau sekarang misalnya ini jam 7 masuk waktu isya. Nah, maka di situ sholat di awal waktunya itu namanya waktu fadilah. Jika kita mengerjakannya kemudian sampai sepertiga malam, sampai sepertiga malam, misalnya jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, itu namanya apa? Waktu itu namanya waktu ikhtiar. Jam 2 kita masih sholat isya, itu waktu ikhtiar. Yang waktu fadilah itu di awal waktu kita melaksanakannya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu waktu jawaz. Waktu jawaz artinya masih boleh melaksanakan sholat isya, yaitu sampai terbitnya fajar kadzib. Ini enggak ada kemakruhan, boleh tanpa ada kemakruhan, yaitu seseorang sholat isya sampai terbit fajar kadzib. Karena di sini nanti akan ada istilah fajar, al-fajru al-kadzib dan al-fajru as-shadiq. Nah, sampai terbitnya al-fajru al-kadzib itu seseorang masih boleh melaksanakan sholat isya karena memang waktu isya masih ada. Tetapi di sini apa? Namanya waktu jawaz, tanpa ada kemakruhan di sini. Kemudian waktu makruh, waktu karohah, boleh tetapi ada kemakruhan. Kalau tadi boleh tanpa ada kemakruhan, sekarang boleh dengan ada kemakruhan, yaitu jika seseorang melaksanakan sholat isya itu di waktu di antara fajar kadzib dan fajar shadiq. Jadi fajar kadzib itu sudah terbit, kemudian dia baru melaksanakan sholat isya. Nah, setelah sholat isya selesai, kemudian terbit fajar shadiq, berarti subuh sudah tiba.
Ini waktu sholat di waktu ini itu boleh, tetapi makruh. Maksudnya sholat apa? Sholat isya itu masih boleh karena memang waktu isya belum habis. Karena waktu isya itu habisnya dengan terbitnya fajar shadiq. Kalau fajar shadiq belum terbit, itu masih boleh dia melaksanakan sholat isya. Termasuk di sini waktu mepet menjelang subuh, yaitu waktu di antara fajar kadzib dan fajar shadiq. Sudah terbit fajar kadzib, kemudian dia baru sholat isya. Setelah selesai sholat isya, fajar shadiq terbit, waktu subuh tiba. Ini masih boleh melaksanakan sholat isya di situ, tetapi apa? Makruh. Ada kemakruhan. Kemudian yang kelima adalah waktul hurmah atau tahrim. Jadi di sini haram, dia sudah berdosa melaksanakan waktu sholat isya di situ. Yaitu apa? Waktu yang tidak mencukupi untuk sholat 1 rakaat. Jadi sudah mepet sekali dengan terbitnya fajar shadiq. Kalau tadi yang ada kemakruhan di antara keduanya, itu dia masih mencukupi dia untuk sholat. Tetapi yang terakhir ini waktu hurmah ini, bagaimana dia tinggal beberapa detik saja sudah fajar shadiq. Dia sudah Allahu Akbar, kemudian begitu masuk fajar shadiq sudah keluar, sudah terbit, maka kemudian azan subuh, sholat isyanya belum selesai sudah azan subuh. Azan subuh betulan, maksudnya sudah memang fajar shadiq itu sudah terbit. Maka di sini dia berarti sholat di waktu hurmah, dia berdosa dalam masalah ini. Jadi ini pembagian waktu isya. Jadi ini sama dengan pembagian dari sisi urutannya itu sama dengan pembagian waktu zuhur. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu jawaz tanpa karohah. Kemudian ada waktu jawaz ma'al karohah. Kemudian yang kelima yaitu ada waktu hurmah. Sama waktu hurmahnya. Kalau kemarin kita jelaskan waktu zuhur atau waktu asar ya, itu ada waktu hurmah atau waktu zuhur juga, ketika sama-sama tidak mencukupi waktu untuk melaksanakan sholat tersebut. Ketika dia sudah masuk waktu sholat, itu sudah habis waktunya, sudah masuk pada waktu sholat berikutnya. Itu yang disebut waktu hurmah. Tapi dikatakan masih waktu isya di sini. Kenapa? Karena memang masih ada waktu isyanya, itu masih ada. Tapi kan cuma beberapa detik saja. Tapi masih ada. Sehingga dikatakan itu masih waktu isya. Dia sholatnya itu pada waktu isya. Tetapi nggak cukup untuk melaksanakan 1 rakaat saja, tidak cukup. Apalagi sampai 4 rakaat sholat isya. Kalau sudah habis, betul-betul habis, maka di sini berarti sudah tidak pada waktunya lagi dia melaksanakan sholat, bukan lagi adaan tetapi qadhaan. Kalau sudah sholat subuh kemudian dia baru sudah datang waktu subuh kemudian dia baru sholat isya, maka di sini namanya sholat qadhaan, bukan adaan. Jadi kalau dilaksanakan adaan, itu yang disebut dengan waktul idrak, untuk memungkinkan seseorang melaksanakan sholat, mencukupi waktu untuk melaksanakan sholat. Di situ 1 rakaat di akhir waktu sholat itu namanya waktul idrak. Jadi waktul hurmah itu apa? Dia mencukupi 1 rakaat saja enggak? Tidak mencukupi. Beda kalau seseorang mencukupi, dia sudah takbir, sudah dapat 1 rakaat, masuk ke rakaat yang kedua, itu kemudian azan subuh, itu berarti dia masih ada sholatnya di situ, masih idrak, masih mendapati waktu idrak 1 rakaat.
Artinya dia mendapati 1 rakaat dari sholat isya. Tetapi kalau dia baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian sudah azan subuh, artinya fajar shadiq sudah terbit, maka dia tidak mendapati waktu idrak, waktu isya yang mencukupi untuk melaksanakan 1 rakaat dari sholat isya, itu tidak dia dapatkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian ada istilah, jadi ada istilah ini, ada istilah waktu idrak, ada istilah waktu uzur. Kalau waktu uzur itu adalah waktu maghrib yang di situ sholat isya karena dijamak takdim dengan sholat maghrib, itu namanya waktu uzur. Waktu isya belum masuk, dia sudah sholat isya. Karena apa? Dijamak takdim. Itu yang disebut dengan waktul uzur, karena sesungguhnya itu bukan waktu isya, tetapi dia melaksanakan sholat isya karena ada rukhsah untuk bisa dia menjamak, menggabungkan antara 2 sholat, baik itu diawalkan atau diakhirkan. Tapi ini antara sholatnya sudah ditentukan, yaitu maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. Nggak bisa sholat isya digabung dengan sholat subuh. Alasannya dijamak. Dijamak dengan sholat subuh, dia melaksanakan sholat isya kemudian sholat subuh di waktu subuh, itu tidak bisa. Dia tetap kena dosa di sini karena telah mengakhirkan pelaksanaan sholat dari waktunya. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah wasubhu, salat subuh. Yang terakhir dari 5 waktu salat adalah salat subuh. Wa awwalu waqtiha tulu'ul fajri tsani. Awal waktunya adalah terbitnya fajar yang kedua. Wa akhiruhu fil ikhtiyar, dan akhirnya waktu subuh dalam waktu ikhtiar, berarti ada pembagian lagi di sini, ilal isfari, sampai isfar. Isfar itu nanti sudah langitnya sudah menguning. Wa fil jawazi ila tulu'i syamsi, dan dalam waktu jawaz itu sampai terbitnya matahari. Ini disebut sholat subuh, ini disebut juga dengan sholat fajar. Karena dalam beberapa hadis itu sholat subuh disebut juga dengan sholatul fajri, sholat fajar, karena dia dilaksanakan ketika fajar shadiq itu sudah terbit. Awal waktu daripada sholat fajar atau sholat subuh itu adalah ketika fajar shadiq setelah terbit. Kalau habisnya itu sampai sampai terbitnya matahari. Jadi berarti di sini nggak ada jeda antara sholat isya dengan sholat subuh. Begitu habis waktu sholat isya, maka langsung masuk waktu subuh. Tanpa ada pemisah antara sholat isya dan sholat subuh. Berbeda dengan halnya nanti misalnya sholat subuh dengan sholat zuhur, itu ada pemisah. Di situ tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Misalnya sholat subuh sudah terbit matahari, maka di situ nggak ada kewajiban sholat 5 waktu. Baru setelah matahari bergeser dari tengah langit baru ada waktu waktu zuhur. Zuhur dengan asar nggak ada jeda. Habis waktu zuhur langsung masuk waktu isya. Asar. Asar dan maghrib juga nggak ada jeda. Begitu begitu habis waktu asar langsung masuk waktu maghrib. Maghrib dengan isya tadi ada 2 pendapat. Kalau menggunakan pendapat yang ada dalam kitab Al-Qadhi, dalam kitabnya Al-Qadhi Abu Suja, dalam Matnul Ghayah wa Taqrib ini, matan Abi Suja, itu ada jeda antara maghrib dengan isya.
Tapi kalau menggunakan pendapat mu'tamad antara maghrib dan isya juga nggak ada jeda, langsung habis waktu maghrib, langsung masuk waktu isya. Antara isya dengan subuh itu juga nggak ada jeda. Begitu habis waktu waktu isya maka masuk waktu subuh. Nah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, tadi kita menyebut ada dua jenis fajar, ya. Ada al-fajrul kadzib atau disebut al-fajrul awal, ada al-fajrus shadiq atau yang kita sebut dengan al-fajrus tsani. Istilahnya di sini tadi al-fajrus tsani, kemudian al-fajrul awal. Nah, al-fajrul awal itu adalah al-fajrul kadzib. Nah, sementara al-fajrus tsani itu adalah al-fajrus shadiq. Nah, disebut kadzib karena ya kebalikan dari shadiq. Nah, apa pengertian dari dua macam fajar ini agar kita bisa melihat dan kita kemudian tidak menganggap bahwa waktu subuh sudah tiba karena kita melihat al-fajrul kadzib. Sebelumnya kita harus memahami ini. Nah, untuk membedakan antara dua fajar ini, karena fajar kadzib ini tidak keluar untuk seterusnya, dia hanya keluar sebentar kemudian dia dia hilang kembali. Itu al-fajrul kadzib. Jadi al-fajrul kadzib itu cahaya putih yang berbentuk vertikal, memanjang ke atas. Vertikal itu memanjang ke atas. Jadi cahaya itu terbitnya begini. Nah, jadi vertikal memanjang ke atas, bukan begini, tetapi memanjang ke atas atau vertikal. Dikatakan seperti ekor serigala. Nah, seperti ekor serigala. Terlihat sebentar, cahaya itu terlihat sebentar, cahaya putih itu terlihat sebentar, muncul berbentuk vertikal, kemudian hilang lagi, kemudian gelap lagi. Jadi terlihat terang sesaat, berbentuk vertikal, kemudian setelah itu gelap kembali. Nah, ini namanya al-fajrul kadzib. Jika itu muncul, maka waktu subuh belum masuk. Waktu isya masih ada tadi. Masuk waktu apa tadi? Waktu jawaz tanpa karohah. Karena masih mencukupi dia untuk melaksanakan sholat isya. Kemudian selanjutnya muncul al-fajrus shadiq. Setelah al-fajrul kadzib atau al-fajrul awal, kemudian muncul al-fajrus shadiq. Yang disebut di sini dalam kitab ini apa? Al-fajrus tsani, fajar yang kedua. Al-fajrus shadiq itu cahaya putih yang melintang di ufuk timur. Jadi kalau tadi al-fajrul kadzib itu berbentuk vertikal, tegak berdiri, ya. Kalau sekarang itu melintang, fajarnya itu di ufuk timur, dari mulai ufuk utara sampai ufuk selatan, itu dia keluar yang berbentuk melintang. Yang asalnya itu tipis, kemudian melebar, nggak menghilang kembali. Kalau al-fajrul kadzib tadi muncul, kemudian hilang lagi, gelap lagi. Tapi kalau al-fajrus shadiq itu dia awalnya tipis, melintang di ufuk timur, dari mulai ufuk yang selatan sampai utara, melintang, kemudian awalnya tipis, kemudian meluas, sehingga langit kemudian menjadi putih. Nah, seperti ini kan tadi asalnya seperti sekarang tadi asalnya kan tipis, kemudian melebar. Nah, ini namanya apa? Al-fajrus shadiq. Nah, ketika al-fajrus shadiq ini sudah terbit, maka berarti waktu isya sudah habis, masuk waktu subuh. Nah, jadi ini perbedaan antara al-fajrul kadzib atau al-fajrul awal dengan al-fajru as-shadiq atau yang disebut dengan al-fajru as-tsani. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terbitnya al-fajrul kadzib itu menandakan telah dekatnya waktu subuh. Telah dekatnya al-fajrul shadiq akan menjelang, akan terbit tidak lama kemudian. Maka biasanya orang-orang kita ketika bulan Ramadan, ketika berpuasa, kemudian di sini disebut sebagai apa namanya, imsak. Jadi imsak di sini adalah imsak bukan dalam pengertian al-imsak anil mufattirat yang merupakan rukun daripada puasa. Karena al-imsak anil mufattirat itu dimulai dari mana? Dari waktu subuh. Dari mulai al-fajrus shadiq itu terbit, baru seseorang tidak boleh tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa lainnya. Bukan dimulai dari waktu imsak, yang orang menyebutnya waktu imsak. Di sini sebenarnya hanya untuk kehati-hatian saja. Untuk kehati-hatian, waktu ini yang enggak ada dalam ketentuan syarak secara para ulama ahli fikih bisa menyebutkan waktu ini, tetapi ini hanya sebagai kehati-hatian saja. Karena al-fajrus shadiq itu sudah terbit, maka hati-hati waktu subuh akan terbit. Maka yang merokok silahkan secepatnya dihabiskan. Berkumur-kumur, yang masih makan, yang masih minum, segera diselesaikan dan berkumur-kumur karena sudah imsak. Ini sebenarnya bukan berarti bahwa maknanya, biar tidak disalahpahami, maknanya itu bukan berarti mulai waktu itu sudah harus puasa, enggak. Karena puasa itu dimulai dari terbitnya fajar shadiq, yaitu ketika subuh itu sudah tiba waktunya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian waktu subuh ini waktunya juga dibagi menjadi beberapa bagian. Kalau dalam kitab ini itu disebutkan ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Dalam kitab yang lain lebih rinci lagi, seperti halnya waktu isya, yaitu ada waktu fadilah, berarti sholat subuh di awal waktu, begitu terbit fajar shadiq langsung mengerjakan sholat, itu namanya waktu fadilah. Kemudian yang kedua adalah waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu diakhirkan sampai isfar. Isfar di sini maksudnya apa? Menyebarnya cahaya sekira ketika seseorang berada di jarak sekitar 100 hasta, dia dapat melihat dan mengenalinya. 100 hasta, 1 hasta itu segini, berarti sekitar berapa? 100 hasta itu segini, itu sekitar 48 cm kali 100. Berapa berarti? 400 ya, sekitar 500 meter ya, jarak 500 enggak ya, 4.500 sekitar 4.800 meter. Kok meter, sentimeter, sentimeter, atau sekitar, yaitu sekitar 500 meter kita bisa melihat orang itu. Oh, itu si Ahmad. Berarti ini sudah namanya waktu isfar. Dia mengerjakannya sampai segitu. Kalau sekarang kan misalnya itu sudah jarak jarak 500 meter. Ini tentu bagi orang yang normal ya, matanya normal. Kalau nggak normal, siang hari pun nggak mengenali dia meskipun dekat. Jadi dalam jarak itu dia bisa mengenali, oh itu si fulan. Itu berarti sudah habis waktu ikhtiar. Jadi kalau sudah terang sehingga kita
Sehingga kita sudah mengenali orang dalam jarak sekitar 500 meter, maka berarti ini waktu ikhtiar dari waktu subuh itu sudah habis. Nah, bukan berarti sudah habis waktu subuhnya, waktu ikhtiarnya yang sudah habis. Kemudian yang berikutnya adalah waktu yang makruh. Ini yang ketiga, waktu makruh. Nah, berarti masih boleh tetapi makruh mengerjakan sholat subuh, yaitu mengakhirkan sholat subuh sampai warna merahnya menjadi sangat merah. Jadi ketika kita melihat ke arah ufuk timur, itu sudah terlihat ada sangat merah. Di sana sudah waktu terbitnya matahari itu seakan-akan tinggal sebentar lagi akan terbit. Ini waktu yang makruh. Kemudian ada waktu idrak. Waktu idrak tadi yang mencukupi waktu untuk sholat 1 rakaat pada akhir waktu subuh. Sholat subuh cuma 2 rakaat. Kalau dia sholat, kemudian dia memungkinkan untuk dapat 1 rakaat, dia masih sholat di waktu subuh. Kemudian begitu selesai 1 rakaat, terbit matahari. Ini masih disebut, ini disebut sebagai waktu idrak. Dianggap dia masih melaksanakan sholat adaan. Seperti tadi sholat isya tadi ada waktu idrak, artinya dia melaksanakannya secara ada karena dia masih mendapati waktu 1 rakaat untuk sholat. 1 rakaat. Di sini belum waktu hurmah. Meskipun dia begitu dia Allahu Akbar, dia masih sholat, masih subuh waktunya. Begitu dia berdiri untuk rakaat yang kedua, itu sudah terbit matahari. Maka ini namanya waktu idrak. Dia masih mendapati 1 rakaat, berarti dia masih mendapati subuh. Artinya sholatnya masih adaan. Masih adaan, bukan qadhaan. Kemudian yang berikutnya waktu hurmah. Waktu hurmah ini waktu yang tidak mencukupi untuk sholat 1 rakaat. Ini masih subuh. Begitu dia Allahu Akbar, matahari terbit. Jadi dia bersamaan takbiratul ihram dengan terbitnya matahari. Maka ini berarti apa? Ini dia melakukannya di waktu hurmah. Hadirin hadirat rahimakumullah, ketika matahari sudah terbit yang dimaksud di sini adalah bukan terbitnya seluruh bulatan matahari, bukan terbitnya seluruh lingkaran matahari, tetapi meskipun sedikit saja dari lingkaran matahari itu yang sudah terlihat, maka waktu subuh berarti sudah habis. Di sini berbeda dengan apa? Berbeda dengan waktu maghrib. Kalau waktu maghrib itu apa? Datangnya ketika matahari, lingkaran matahari seluruhnya sudah tenggelam. Itu berarti masuk waktu maghrib. Kalau masih terlihat sedikit mataharinya, maka itu belum maghrib. Itu dalam waktu maghrib. Tapi dalam waktu subuh terlihat sedikit saja, masih muntup terlihat mataharinya sedikit, maka itu sudah habis waktu subuh. Tidak harus menunggu matahari berada di ufuk seluruhnya. Masih terlihat sedikit saja dari bagian lingkaran matahari itu, maka berarti sudah habis waktu subuh, terbit matahari. Itu perbedaannya antara maghrib sama subuh. Jadi maghrib tenggelamnya matahari seluruhnya, seluruh lingkaran matahari. Kalau waktu subuh habisnya, munculnya matahari meskipun hanya sebagian kecil. Meskipun hanya sebagian kecil dari bulatan matahari itu yang terlihat, maka itu sudah habis waktu subuh. Dianggap matahari sudah terbit. Hadirin hadirat rahimakumullah.
Nah, ini maksudnya apa? Ketika seseorang berada di tanah yang datar, tanah yang datar, misalnya kita di pantai atau tanah yang datar, maka kita akan bisa langsung menyaksikan tenggelamnya matahari atau terbitnya matahari. Tetapi kalau kemarin misalnya di pegunungan ada banyak bangunan misalnya, atau di tempat yang naik turun, tentu itu akan tidak bisa kita langsung melihat tenggelam atau terbitnya matahari secara secara jelas. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui waktu-waktu sholat ini. Ini seperti yang kita sampaikan kemarin adalah syarat sah dari sholat. Nggak bisa diremehkan. Tidak bisa seseorang meremehkan tentang mengetahui waktu sholat ini. Jika seseorang itu meremehkannya sehingga dia sholatnya itu ngawur, dia tidak mengetahui secara pasti bahwa waktu sholat sudah tiba, kemudian dia sholat, maka sholatnya tidak sah. Meskipun meskipun bertepatan sudah masuk, udah sholat zuhur, Allahu Akbar, pokoknya sholat, dia belum tahu kalau sholat zuhur sudah masuk atau belum tahu. Belum tahu berdasarkan apa? Berdasarkan tanda-tanda yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia langsung sholat. Ternyata bertepatan waktunya sudah masuk. Maka di sini apa? Sholatnya nggak sah. Karena dukhulu waktu sholat, ma'rifatu dukhuli waktu sholat, mengetahui masuknya waktu sholat, itu adalah syarat sah dari sholat. Maka ketika kita mau sholat subuh harus tahu, oh sholat sudah terbit fajar shadiq, maka saya sholat. Oh saya mau sholat zuhur, oh matahari sudah bergeser ke arah barat, maka kemudian saya sholat. Bayangan suatu benda sudah dua kali lipat, atau kalau 2 kali lipat sudah jelas masuk waktu asar, atau sudah sama ditambah dzilil istiwa, maka berarti sudah saya sholat asar. Oh matahari sudah tenggelam, saya sholat maghrib. Oh fajar asyafaqul ahmar, mega merah sudah hilang, maka saya sholat isya. Jadi harus dipastikan sebelum kita melaksanakan sholat, maka harus dipastikan waktu sholat itu sudah masuk. Nggak bisa asal sholat saja. Maka di sini seseorang harus melakukan muraqabah, dan ini tidak sulit ya, tidak sulit. Seseorang harus melakukan muraqabah, dan kemarin sudah kita sebutkan sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan inna khiyara ibadillah alladzina yura'una syamsa wal qamara wal adhillata wan nujuma li dzikrillah. Dalam sebagian riwayat ada kata wan nujum, sebagian riwayat tidak ada kata wan nujum. Sesungguhnya orang yang terbaik adalah orang yang dia senantiasa memperhatikan matahari, bulan, kemudian bayang-bayang, bintang untuk melaksanakan sholat. Jadi selalu dia memantau masuk waktu sholat, masuk waktu sholat, dan seterusnya. Dia selalu memantau seperti itu. Itu adalah dikatakan oleh Rasulullah sebagai khiyara ibadillah, hamba Allah yang terbaik, yang selalu melakukan muraqabah dalam rangka untuk melaksanakan sholat. Dalam hal ini ada jadwal waktu sholat. Kalau itu dibuat berdasarkan ilmu falak, di sini itu hanya untuk membantu kita, dalam rangka untuk muraqabah. Jadi kita lihat dalam jadwal waktu sholat, jika jadwal itu didasarkan atas ilmu falak, kita pakai. Tetapi
hanya untuk membantu memastikan. Nah, jadi misalnya dalam jadwal waktu sholat maghrib misalnya jam 6, kalau di sini jam 6 kurang 5 menit misalnya. Nah, misalnya ini contoh. Maka ketika jam 6 kurang 5 menit kita lihat keluar, oh matahari sudah tenggelam, berarti kita sholat maghrib. Kalau puasa kita berbuka puasa. Nah, kita melihat lagi jadwal waktu sholat, sholat isya misalnya jam 7 sholat isya. Nah, kemudian setelah jam 7 kita lihat keluar, oh mega merah sudah nggak ada, berarti sudah pas, ini sudah masuk waktu isya. Nanti subuh kita lihat juga jadwal waktu sholat, oh jam sekian. Kemudian kita pastikan bahwa betul-betul waktu sholat itu sudah masuk dengan tanda-tanda yang sudah diajarkan oleh para ulama, dan itu mudah. Nah, itu sangat mudah. Karena itulah maka di masjid-masjid kuno itu di depan masjidnya selalu ada istilahnya bencet. Nah, itu untuk para muadzin untuk menentukan waktu sholat, untuk melihat bayangan dari benda yang dipasang di situ, sehingga dia bisa melaksanakan azan di waktu zuhur, asar itu dengan berpedoman kepada pencet itu. Tetapi masjid-masjid yang sekarang itu sudah tidak lagi menggunakan yang seperti itu. Nah, kalau kita ingin menjadi khiyaru ibadillah, maka hendaknya kita melakukan itu. Nah, melakukan apa? Selalu memantau pergerakan matahari, selalu memantau bayangan, selalu memantau bulan dan bintang dalam rangka untuk melaksanakan sholat. Nah, sehingga menjadi khiyaru ibadillah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tapi kalau ada seseorang itu membuat jadwal waktu sholat itu berdasarkan muraqabah selama 1 tahun. Dahulu ada orang-orang yang memperhatikan masalah ini. Sekarang sudah sangat jarang orang yang melakukannya. Jadi setiap waktu selama 1 tahun dia nggak ada kerjaan lain, memang dia khusus, atau ada kerjaan lain tapi pokoknya mendekati waktu sholat dia selalu standby untuk muraqabah. Waktu zuhur, menjelang waktu zuhur dia langsung sudah muraqabah, nanti dicatat oleh dia tanggal sekian waktu zuhur itu jam sekian. Nanti ketika mendekati waktu asar dia muraqabah lagi, kemudian dicatat lagi asar masuk jam sekian, tanggal sekian. Kemudian maghrib, begitu seterusnya sampai 5 waktu terus dicatat oleh dia. Besok tanggal 3 misalnya dicatat lagi. Zuhur, mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Besoknya lagi tanggal 4 dicatat lagi. Zuhur, asar, maghrib, isya. Begitu sampai 1 tahun dia melakukan hal yang seperti itu. Maka catatan dia ini itu bisa dijadikan sebagai pedoman oleh orang yang lain. Dijadikan sebagai pedoman oleh orang yang lain dalam menentukan masuknya waktu sholat. Nah, tetapi kalau berdasarkan hitungan seseorang, berdasarkan ilmu falak, maka itu kita gunakan hasilnya untuk kemudian perlu dipastikan. Jadi dipakai juga, oh jam sekian, kemudian setelah itu kita pastikan, oh jam sekian, kemudian kita pastikan. Karena cara memastikannya juga tidak sulit, karena asal kita punya mata, kemudian kita juga sudah mempelajarinya, itu hanya menggunakan tanda-tanda alam saja. Kita melihat sekitar kita lihat misalnya zuhur atau misalnya asar, kita lihat oh pohon itu kok bayangannya lebih panjang dari pohonnya, berarti waktu asar. Cuman seperti itu. Jadi mudah, tidak sulit, karena memang agama Islam adalah agama yang mudah.
Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.